tentang uh, penanaman aglonema yang ditanam dari bonggolan ya. Kita akan bandingkan aglonema yang ditanam tidak pakai daun pancing dengan yang pakai daun pancing, guys. Pancing ya. Ini calingnya sama-sama tingginya ya guys ya. Ini sama, hampir sama tingginya dengan ini. Sama. Ini dicacah dengan bulan yang sama, waktu yang sama. Hasilnya hampir-hampir sama. Di saat dia menumbuhkan caling tunas, berapa lama gitu kan, pertanyaan teman-teman ya, berapa lama? Kurang lebih 1 bulan guys. Kurang lebih 1 bulan. Nah seperti ini dia kalau udah 1 bulan ya, tingginya kurang lebih seperti ini. Nah jadi emang apa sih perbandingan menanam pakai daun pancing dengan tidak daun pancing? Perbedaannya banyak guys. Masalah perbandingannya seperti ini ya, aku ambil contoh ya. Ini yang pakai daun pancing, walaupun dia seperti ini tadi kan ya, seperti ini kan, ini kan sama-sama pakai daun pancing. Ini nanti hasilnya seperti ini guys. Ini seperti ini, dia jauh lebih besar di daun. Lebih besar di daun, walaupun sama-sama barang tumbuhnya, tapi untuk karakter daun, kalau yang pakai daun pancing itu umumnya, bukan berarti tidak ada yang kecil, ada, tapi umumnya rata-rata daunnya lebar ya. Lebar kalau yang pakai daun pancing. Yang pakai daun pancing. Nah, ini saya tunjukkan lagi yang pakai daun pancing. Ini, dia lebih besar. Nah, kalau yang tidak ada daun pancing, ini boleh dilihat ya. Nih, daunnya tidak terlalu besar. Ini nih, ini yang ditanam dari bonggol tanpa daun pancing. Jadi tekstur ini daunnya ini guys, tidak besar, tidak besar seperti ini Moonlight ya. Ini Moonlight ini nih guys. Ini baru disiram basah. Ini Moonlight ini pakai daun pancing cuman sudah lepas daun pancingnya. Ini agak lebar guys. Itu perbedaannya pakai daun pancing dengan tidak pakai daun pancing. Nah, itu salah satu ya perbedaan. Untungnya pakai daun pancing dengan tidak pakai daun pancing. Biasanya orang kalau untuk kontes-kontes itu kan biasanya mereka memakai tanam bongkol ya, supaya ininya simetris. Nah tapi walaupun dia simetris, nggak bisa simetris semua guys ya, karena ini coba dilihat ya, ini daun baru, ini daun kedua, daun ketiga dia mengecil guys, daun ketiga mengecil, daun 4 sudah mulai agak besar, nih daun kelima nih yang mudah-mudahan lebih besar ya. Nah jadi emang ada plus minusnya. Kalau ditanam bongkol itu ada plus minusnya, tapi emang semuanya untuk memperbanyak aglonema. Ada yang jadi karakternya lebih bagus. Nah itu masalah perbandingan tadi aglonema yang ditanam pakai daun pancing dengan tidak pakai daun pancing, sama-sama bertumbuh tapi karakter daun ada yang lebih besar, ada yang kecil. Nah itu di situ ya. Nah ini saya mau ngomong juga, ini boleh dilihat, ini saya cacah loh guys. Ini barang-barang saya cacah. Ini sudah 5 daun, hebat enggak sih? Ini sudah 5 daun. Nah ini enggak, ini satu pohon guys, saya cacah waktu itu ada beberapa ya, cuman sudah terjual. Nah ini sisa ada 4 kalau nggak salah waktu itu, cuman ini yang masih tidak terjual. Tapi boleh teman lihat nih, ini sudah 5 daun. Ini masih 1, tapi sudah mulai muncul daun 2-nya guys. Sudah mulai ada keluar daun barunya. Nah yang mau saya bilang sama teman-teman, yang mau saya bagikan ke teman-teman, jangan putus asa. Aglonema itu walaupun satu induk sama dengan manusia ya guys ya. Anaknya 6, karakternya beda-beda, ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini ada yang perkembangannya lama, ini cepat, ini sudah 5 daun. Bayangin teman-teman, mungkin teman-teman nggak percaya, tapi ini beneran. Ini sudah 5 daun, sedangkan ini 1 daun baru mau 2 daun. Tapi ini boleh teman-teman lihat ya,
Ini batangnya ini sehat guys, batangnya sehat, batangnya sehat. Nah itu sekedar informasi untuk masalah pertumbuhan aglonema itu ditanam dari bonggol itu tidak semua sama. Nah jadi untuk media tanam mungkin teman-teman mau berpikir media tanamnya beda. Ini sama guys, media tanam yang saya pergunakan untuk ini dengan ini sama. Nah kalau ini teman-teman boleh lihat, ini baru kemarin saya ganti media. Kalau awalnya saya tanam dia dari bongkol itu sama, tidak ada perbedaannya. Tapi karena dia sudah 5 daun, itu saya sudah wajib mengganti medianya guys. Ini sudah saya ganti media, nah sedangkan ini masih media yang lama. Karena saya belum bongkar ya guys ya. Ini kan kelihatan ya bedanya ya. Ini kelihatan bedanya. Ini saya sudah ganti media. Nah itu, jadi ada aglonema yang ditanam dari bonggol itu pertumbuhannya besar, masuk di akal teman-teman enggak sih? Nah anggap dulu ini dalam 2 bulan itu 3 daun. Nah ini kan sudah kurang lebih 4 bulan. Nah waktu itu ini sama-sama saya caca 4 bulan yang lalu, ada di YouTube saya ya. Judulnya itu mencaca aglonema moonlight. Nah di saat itu 4 bulan yang lalu ini saya caca. Bayangin 4 bulan yang lalu guys, ini baru menunjukkan daun 2 guys. Itu pun masih baru daun, masih kuncup begini, belum mekar. Nah ini moonlight ini agak lama menurut saya dengan aglonema yang lain ya. Kita ambil perbandingannya. Nah ini kayak Mahaseti. Mahaseti kenapa murah guys? Nah ini aja 2 bulan, hampir mau 3 bulan guys ya, hampir mau 3 bulan. Ini belum ada 3 bulan, tapi sudah 4 daun. Nah ini saya tanam pakai tidak pakai daun pancing. Nah makanya kan kelihatan ya teman-teman ya, perbedaan pakai daun pancing. Kembali lagi ke tadi, perbedaannya beda guys. Kalau ini nih daunnya ini ngebulat kecil, beda dengan tadi yang seperti ini, sangat menonjol banget, lebar banget ya. Nah itu satu, itu sangat mempengaruhi juga. Ada juga sebabnya kenapa ini bisa segini besar ya. Bongkol yang besar biasanya daun besar guys. Bongkol yang besar itu, kalau aglonema Mahaseti itu bongkolnya besar, biasanya hasilnya besar. Beda dengan ini, bongkolnya kecil dan emang hasilnya juga agak lebih kecil ya. Ada kan aglonema itu bongkolnya, batangnya kecil, tapi ada juga yang besar. Biasanya kalau bongkolnya yang besar itu biasanya daunnya besar ya guys ya. Jadi makanya diperlukan kalau untuk menanam aglonema bongkol itu, dimulai dari bongkol itu, pilih batang aglonema yang sudah tua, yang sehat, supaya 1 bulan belum nyampe dia sudah tumbuh tunas guys. Biasanya gitu ya yang saya. Nah di sini saya ambil contoh aglonema yang sehat batangnya. Dan di sini juga ada yang kurang sehat menurut saya. Ini ya, ini daun belum tegak, masih lemes. Ini juga sama. Nah ini saya caca dengan yang ini dengan waktu yang sama guys. Ada di YouTube saya sebelumnya, kalau nggak salah ini sebulan ya, sebulan yang lalu ya. Nanti boleh teman-teman ke poin benar apa tidak, ada di YouTube saya itu. Ini saya caca bawa akar ya guys ya. Nih saya potong, dia bawa akar, tapi saya tinggal daun pancing ya, buat saya tinggal. Tapi kan boleh teman-teman lihat, ini sama sekali belum ada tunas. Tapi ini yang aglonema yang menurut saya sehat, ini sehat, ini sudah, ini tegak ya, tegak, ini tegak nih. Boleh teman-teman lihat, bandingin untuk cahaya warna juga jauh lebih terang dengan yang ini ya guys ya. Dengan yang ini enggak tegak nih guys. Nah jadi kita itu kalau mau caca itu cari aglonema yang performanya itu lagi bagus banget. Bukan berarti nggak jadi ini nanti guys. Ini jadi cuman lama, karena lama doang, tapi bukan berarti nggak jadi. Nanti ini juga naik tegak lagi nih guys. Nah itu tapi perbedaannya ya, sangat banyak perbedaannya. Untuk menumbuhkan anak, kalau aglonema yang performanya bagus, nah teman-teman bisa lihat ini ya,
Ini ada tunasnya 1, 2, 3. Jadi ada 3 guys. Nah makanya kalau untungnya mencacah aglonema, yang sehat itu anak bisa banyak, pertumbuhannya cepat, induknya sehat, daun pancingnya sehat, anaknya sehat. Jadi usahakan mencari aglonema yang performa bagus. Ya teman-teman ya, aku baru ngeh. Aku boleh berbagi cerita dulu ya, jangan di skip ya teman-teman ya. Ada nggak teman-teman yang mengalami hal yang sama dengan saya? Ini nggak tahu sama apa tidak ya, tapi inilah yang saya alami. Setiap saya mencacah pucuk yang ada akar ya, biasanya kalau ini sehat, otomatis anaknya ini bukan anak lah ya, tapi yang bawahnya itu, batangnya yang bawah itu akan sehat ya guys ya, akan sehat. Itu yang sejauh ini yang saya alamin seperti itu. Ada nggak yang teman-teman, ada nggak aglonema teman-teman yang seperti itu? Nanti dijawab ya di kolom komentar ya. Karena yang saya alami seperti itu guys. Ini yang sehat nih ya. Waktu yang sama aglonema mungkin kurang sehat, bukan kurang sehat sebenarnya, tapi mungkin ya seperti itu ya. Tapi ini performanya bagus-bagus banget. Tapi itu perbedaannya terjawab ya dengan hasilnya ya, terjawab dengan hasil. Nah ini boleh teman-teman lihat ya, ini kan induknya layu kan, ini bawahnya tidak begitu segar dan tidak mendapatkan hasil. Nah jadi seperti itu ya. Ya nanti dijawab ya, ada nggak yang ngalami seperti saya alamin. Ini bukan hanya ini doang loh ya, bukan hanya ini doang yang saya alamin. Lumayan banyak aglonema saya itu. Kalau satu diantara yang induknya yang kurang sehat, ya ininya ikut nggak sehat gitu. Tapi nanti di saat ini udah tegak, ini nanti menghasilkan anak loh guys ya. Apa terjadi di kandang tirai jalur seri saya nggak tahu, tapi saya hanya berbagi doang ya teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ini saya tunjukkan banyak contoh. Jangan kaget kalau saya ulangin ya. Tadi saya udah ngomong, tapi saya memperjelas. Jangan kaget dan jangan panik kalau aglonema itu daun barunya tidak muncul dalam jangka 5 bulan apa 4 bulan ya guys ya. Sejauh dia tidak layu. Yang penting kita sudah rawat, media tanam sudah poros, penyiraman sudah bagus, pemupukan sudah bagus, nggak apa-apa, nggak usah dibongkar-bongkar menurut saya. Kecuali dibongkar itu kalau sudah kelihatan dia daunnya nggak segar lagi, itu buru-buru dibongkar. Tapi kalau udah daun ini nggak segar, masih daun baru, setahu saya dibuang aja supaya terselamatkan bonggol. Nah itu kalau selamat. Tapi sejauh yang saya tahu sih, kalau udah ini dari sini biasanya udah rusak, kita potong pun kadang ini di sini 50-50 sih, bisa bertunas bisa enggak, tapi 50-50 sudah. Untuk 75% itu sudah jarang menurut saya. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya, perbedaan yang pakai daun pancing dengan tidak daun pancing. Daun pancing itu daunnya agak lebih besar, sedangkan yang tidak pakai daun pancing pada umumnya kecil. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Semoga teman-teman sudah terjawab. Tumbuh caling itu, tumbuh tunas itu kurang lebih 1 bulan. Nah ada lagi teman-teman ya, mumpung saya ingat, ada lagi untuk dewasa itu berapa lama sih katanya. Itu untuk dewasa itu tergantung aglonemanya guys. Ada 1 tahun dia udah dewasa, ada 1 tahun lebih tidak punya anak. Dan baru saya bahas di video saya sebelumnya, aglonema pink sunset itu udah 1 tahun lebih tapi tidak punya anak. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kita udah rawat sama, perawatannya sama, media sama, pemupukan sama, tapi hasilnya berbeda-beda guys. Tergantung lagi, alam juga bisa berbicara. Jadi tidak semuanya, tapi pada dasarnya, pada umumnya aglonema itu dewasa, yang standarnya itu menurut saya 1 tahun ya guys ya. Karena logikanya saya, analisa saya, daun itu dia dari bonggol dia tumbuh 1 bulan. Untuk menjadi daun 1 dia 1 bulan. Ada yang daunnya kalau dia yang aglonema yang
kayak Andini, Mahaseti yang gampang-gampang itu menurut saya 2 bulan dia 3 daun. Nah tapi ini kan diingat nih kayak Moonlight ini 4 bulan baru 2 daun guys. Nah ini udah mau 5 bulan 4 bulanan 1 daun. Nah jadi cara kita sama, perawatan kita sama, semuanya sama, tapi dia tidak berkembang sama. Intinya di situ. Jadi jangan kaget teman-teman kalau punya teman-teman itu kok masih 1 daun, kok begini, rawat aja, rawat, pupuk, dan dengan kasih sayang yang maksimal ya. Pemupukan, perawatan, semuanya lakukan aja, pasti nanti dia akan memberikan hasil yang baik. Kalaupun tidak, udah belajar lagi, tanam lagi, jangan cerah-cerah, karena merawat aglonema itu kebahagiaan tersendiri loh guys. Nggak tahu ya, kalau saya sendiri kebahagiaan yang nggak aku dapat di tempat lain memelihara aglonema loh guys. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Rawatlah aglonema dengan sepenuh hati, jangan putus asa, pasti nanti akan memberikan hasil yang sangat baik. Karena ini ya shock terapi juga menurut saya aglonema ini. Di saat dia tumbuh daun kita jingkrak-jingkrak. Ada nggak teman-teman seperti saya? Kalau ada dijawab di kolom komentar ya guys ya. Nah semoga video saya ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa dibantu subscribe, di like, di komen, dan di share ya teman-teman. Thank you.